Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Oke, saya akan melanjutkan ya pembahasan dari buku Sejarah Islam yang Hilang ya pada bab ke-8 itu yang berjudul Tepi. Sudah terlalu sering dunia Islam dianggap sebagai Timur Tengah, dan hanya itu tentu saja Islam bermula di Jazirah Arab dan menjadi kerajaan terbesar di wilayah itu. Dari Sungai Nil hingga Sungai Oxus, tetapi dengan mengidentifikasinya hanya pada wilayah ini, beberapa kisah paling berharga pun terabaikan. Di tempat-tempat terjauh yang terjangkau Islamlah, seperti di Sub-Sahara Afrika, Tiongkok, dan Asia Tenggara, hubungan antara Islam di dunia dapat terlihat kompleksitasnya. Afrika Barat. Saat masuk ke Afrika Utara, beberapa dekade setelah wafatnya Nabi, umumnya Islam dianut di daerah pantai. Persis seperti Romawi dan Bizantium sebelumnya, umat muslim memilih berdiam di kota-kota sepanjang garis pantai Mediterania karena alasan praktis, termasuk berkaitan dengan kapal-kapal Mediterania dan fakta bahwa pedalaman Gunung Sahara mengalami perkembangan peradaban mapan yang besar. Peradaban yang berkembang di kota-kota Afrika seperti Koryaman, Tripoli, dan Tangier terdiri atas campuran pengaruh Arab dan Berber. Dari pusat perkotaan di sepanjang pantai Mediterania, perlahan Islam mulai menyebar ke selatan melintasi Gunung Sahara. Akibatnya sebagian besar kerajaan Afrika sebelum dan sesudah kedatangan Islam cenderung berkumpul di dekat sungai Niger, terutama delta pedalaman yang menyediakan tanah pertanian subur. Perdagangan yang sama bukan hanya mengalirkan kekayaan Afrika, melainkan juga membawa Islam, karena kelompok muslim tersebut adalah pedagang. Seperti di Afrika Utara, tempat Islam juga tampil sebagai kekuatan politik. Islam di Afrika Barat lambat menyebar ke budaya lokal, menerima pemeluk Islam baru tanpa langsung menuntut mereka mengikuti seluruh keyakinan Islam. Kerajaan Islam pribumi pertama di Afrika Barat adalah Mali. Detail cerita ini mungkin telah kabur setelah melewati beberapa generasi penceritaan lisan. Kemudian kembali untuk merebut tahta dan menggelari dari Mansa, bahasa Merdeka untuk raja segala raja. Kemakmuran Mali paling terlihat dalam kekuasaan Mansa Musa yang memerintah dari 1312 sampai 1337. Ketika Timur Tengah berurusan dengan serangan Mongol dan Andalusia menyusut menjadi Emirat Granada, Mali tumbuh di sabana selatan Gunung Sahara sebagai etnis politik di Muslim utama. Rombongan Mansa Musa berangkat dari sabana Afrika Barat dengan lebih dari 60.000 pengiring. Saat tiba di Mesir yang saat itu dipimpin dinasti Mamluk, Mansa Musa meninggalkan kesan mendalam bagi pejabat lokal. Mereka bercerita raja yang sangat soleh. Mungkin yang paling mengesankan dari perjalanan ke Mekah adalah saat kembalinya Mansa ke Mali, karena Mali masih di tengah proses panjang Islamisasi dan keyakinan penduduk pribumi masih bercampur dengan ortodoksi Islam. Orang Arab Persia dan Andalusia datang ke Mali bersama Mansa Musa pada 1320-an untuk membentuk masyarakat Afrika dengan pengaruh nyata dari dunia Islam lain. Awal 1400-an, seorang ulama fikih dari Hijaz, Abdurrahman At-Tamami, melakukan perjalanan ke Timbuktu. Di sana ia mendapati tingkat keilmuan yang begitu tinggi sehingga harus pergi ke Fez terlebih dulu untuk mengambil kuliah persyaratan agar dapat belajar dari ulama Mali. Pusat keilmuan Mali adalah Timbuktu, sekitar 20 km di utara sungai Niger. Timbuktu terletak di perbatasan Gunung Sahara dan menjadi tempat pemberhentian utama di sepanjang perdagangan Trans-Sahara. Salah seorang yang dibawa ke Mali, arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq, ditugaskan oleh raja untuk membangun istana, masjid, dan sekolah di seluruh Timbuktu untuk menyaingi pusat dunia Islam yang lebih tua. Baik Mali maupun kerajaan Songhai yang menggantikan Mali pada akhir 1400-an memberikan tunjangan khusus bagi cendekiawan Islam. Biasanya mereka mendapatkan sebidang tanah dan piagam mereka keistimewaan. Seiring didatangkannya ulama dari dunia Arab dan pertemuan masyarakat intelektual asal Afrika di Timbuktu, Mali menjadi salah satu pusat pengetahuan Islam terkemuka di dunia saat itu, ketika peradaban Islam di pusat-pusat tradisional sedang menurun. Afrika Timur. Pantai Afrika Timur tak butuh waktu lama untuk mengenal Islam. Sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, sekelompok sahabatnya melarikan diri dari siksaan Mekah dan berdiam di Aksum, sekarang Ethiopia. Selama beberapa tahun di sana mereka diterima oleh raja Kristen. Imigrasi juga berlangsung ke arah sebaliknya, dan Bilal, seorang sahabat Nabi yang biasanya menyuruh azan di Madinah, adalah bekas budak dari Ethiopia.
Pada awal abad ke-19, seorang budak muslim di Amerika, Bilali Muhammad, menulis naskah 13 halaman tentang hukum Islam berdasarkan kurikulum pendidikan Afrika Barat untuk mengajar rekan sama budak di perkebunan. Para pedagang dari Jazirah Arab, terutama wilayah Hadramaut di Yaman, mulai berkemukim di kota-kota sepanjang pantai Afrika Timur pada abad-abad setelah Yaman masuk Islam. Masjid yang dibangun pada abad ke-10 telah dieksekusi di Kenya, sekitar 2.500 km di selatan tempat lahirnya Islam. Pola masuk Islam di sepanjang pantai itu termasuk unik. Wilayah Afrika Timur cukup panjang hingga tak terjadi pergerakan penduduk dalam jumlah besar, tetapi juga bisa dijangkau sejumlah besar pedagang yang rutin mengunjungi pantai tersebut dan sebagian pindah secara permanen. Pedagang kaya yang berdiam di kota sepanjang pantai menikah dengan wanita setempat, berasimilasi dengan budaya lokal, tetapi dengan tambahan nuansa Islam. Masyarakat pemukiman Arab dan Persia tidak mendominasi penduduk lokal Afrika. Swahili, bahasa asli Bantu di Afrika Timur, menjadi bahasa pengantar di wilayah pantai saat pedagang berpergian dari kota ke kota, mengikat wilayah ini secara budaya dan linguistik. Dengan cara yang sama, orang-orang Afrika di kota pelabuhan mengadopsi berbagai aspek budaya Persia dan Arab. Saat penduduk lokal memeluk Islam, negara perdagangan umat Muslim berkembang di semenanjung pantai Swahili. Ibnu Battuta menyatakan Sultan Mogadishu, sekarang Somalia, bergantung kepada nasihat keagamaan dalam masalah sehari-harinya di kerajaannya. Selain kisah-kisah tentang karakter Islam di pantai Afrika Timur, penting diketahui asimilasi Islam dalam kehidupan orang Swahili. Ada pengaruh budaya luar, terutama dari Arab Selatan, Persia, dan India yang dibawa oleh para pedagang daerah tersebut, tetapi mirip dengan bagian lain di dunia Islam. Budaya yang dikembangkan berdasarkan karakter wilayah tersebut sebelum Islam dimodifikasi agar sesuai dengan hukum Islam, tetapi tak kehilangan pengaruh dari beragam masyarakat, dan semuanya diikat dalam satu keyakinan yang sama. Budak Afrika dan Amerika. Islamisasi Afrika akhirnya membawa penyebaran Islam menyeberangi Samudra Atlantik di Amerika Utara dan Selatan. Rencana awal dengan memperbudak penduduk asli Amerika ternyata gagal. Koloni Eropa mencari solusi yang lebih baik dengan menjelajah ke sub-Sahara Afrika. Lingkaran setan ini menimbulkan kerusakan politik total di wilayah itu. Tentu saja kebanyakan orang Afrika hitam telah memeluk Islam menjelang 1500-an dan sejumlah besar budak yang dibawa ke Amerika itu adalah Muslim. Pengalaman mereka di Amerika menjadi salah satu penghinaan dan pendudukan bagi kolonis Eropa. Para penduduk umumnya bekerja di perkebunan di Karibia dan Amerika Selatan. Ketika semua budak menderita di tangan pemiliknya yang menolak menganggap mereka setara, budak Muslim mengalami kesulitan tambahan. Beberapa budak yang telah menghafal Quran sebelum ditangkap mampu memperbaiki hafalan dan mengajarkan sebagian Quran kepada yang lain. Usaha untuk mengimpor Quran dari Eropa yang dibeli dengan uang dari kerajaan tambahan membantu memperlambat penurunan pengetahuan keislaman, tetapi ini bukanlah pengganti proses pembelajaran Islam yang ada di Afrika Barat. Pada 1800-an di Rio de Janeiro timbul permintaan yang tinggi akan Quran Arab dari para budak Muslim di Brasil. Akibatnya penjual buku mengimpor lebih dari 100 kitab Quran per tahun untuk dijual kepada budak lokal. Para budak perlu melakukan kerja taman selama bertahun-tahun untuk bisa membeli kitab ini. Tetapi budak Afrika Muslim punya keuntungan yang tak diterima budak lain. Beberapa dari rata-rata populasi budak di Amerika, budak Muslim cenderung terdidik, bahkan dalam beberapa kasus lebih baik daripada pemiliknya. Dalam beberapa kejadian, tingkat pendudukan yang lebih tinggi memberikan kesempatan kepada budak Muslim untuk melakukan pekerjaan ringan seperti akuntansi dan manajemen perkebunan. Sebuah contoh menonjol terjadi di negara bagian Bahia, Brazil pada 1835. Catatan yang ditulis dalam huruf Arab diedarkan di kalangan budak dengan memerinci rencana dan tujuannya. Berabad-abad perbudakan memberikan konsekuensi kepada budak Muslim di Amerika. Akan tetapi, bagi budak Muslim di Amerika sebelum zaman modern, tempat yang sangat jauh secara geografis dan intelektual dari dunia Islam pada akhirnya menyebabkan terjadinya disintegrasi masyarakat Muslim. Di Amerika Serikat, pada pertengahan 1800-an, hampir tak ada Muslim yang memahami Islam. Akan tetapi, kenangan tentang Islam di kalangan keturunan budak bangkit kembali pada abad ke-20. The Nation of Islam, kelompok agama Kristen yang memadukan ritual dan keyakinan Kristen secara Islam, hadir sebagai organisasi religius rasial yang bertujuan memajukan masyarakat kulit hitam di Amerika. Menjelang 1160, bekas anggota Nasional Islam seperti Malcolm X dan W.D. Muhammad memimpin ribuan orang Afrika. Mereka keluar dari kelompok itu, lalu kembali ke pemahaman yang lebih umum tentang Islam. Pemahaman yang lambat laun terhapus dalam kehidupan para pendahulu mereka.
Tiongkok. Setelah mantapnya Islam pada 600-an dan 700-an di wilayah yang membentang di Spanyol hingga Hindia, berbagai budaya di luar batas-batas kerajaan Islam secara perlahan mengadopsi Islam dan akhirnya menjadi wilayah berpenduduk mayoritas Islam, contohnya Afrika Timur dan Barat Asia Tengah serta Asia Tenggara. Islam juga menyebar ke Tiongkok dalam waktu yang relatif sama, tetapi tak seperti wilayah lain, Tiongkok tak pernah sepenuhnya menerima Islam dan komunitas Muslim tetap menjadi minoritas. Asal mula Islam di Tiongkok dapat ditelusuri sejak masa Khalifah Utsman bin Affan. Akan tetapi baru pada 700-an kehadiran permanen Islam dirasakan di Tiongkok. Mereka didorong untuk menikahi perempuan setempat dan menetap di sejumlah kota. Meskipun umat Islam berperan sebagai pejabat eselon atas, tetap ada penghalang antara Muslim Tiongkok dengan masyarakat pribumi. Dengan demikian, masyarakat Muslim cenderung terpisah dari masyarakat umum. Akan tetapi, isolasi ini berakhir saat penaklukan Mongol pada abad ke-13. Karena kesatuan politik yang menghubungkan dunia Islam dengan masyarakat Muslim Tiongkok, terbukalah jalan baru antara dua wilayah tersebut. Komunitas Muslim tak lagi hidup dalam wilayah kantong yang dikelilingi non-Muslim. Pada 1300-an, Kaisar Hou menulis lebih 1000 kata yang memuji sifat-sifat Nabi Muhammad. Salinan tulisan ini disebarkan ke masjid-masjid di seluruh penjuru Tiongkok. Selama periode kekuasaan Mongol dan kemudian dinasti Ming, Muslim Tiongkok benar-benar terasimilasi dalam budaya lokal. Setelah akhirnya dianggap menjadi bagian masyarakat lokal sepenuhnya, setelah hidup di sana ratusan tahun dari generasi ke generasi, Muslim pada masa Ming mampu berasimilasi dengan budaya setempat. Mungkin Muslim Tiongkok yang paling terkenal hingga saat ini adalah Zheng He yang menjadi salah satu pejabat terbesar. Dengan memimpin ratusan kapal yang sebagian besar bisa sekaligus mengangkut ketiga kapal Columbus, ia bertanggung jawab untuk berdagang ke tempat-tempat yang jauh dan menjalin hubungan diplomatik dengan tempat tersebut. Pelayanannya mencapai puluhan negara di seluruh Asia Timur, Tengah, dan Afrika. Akan tetapi, Cheng Ho mampu menjadikan diri sebagai tokoh terhormat Islam. Orang Tionghoa non-Muslim menghormatinya sebagai salah satu penjelajah terbesar mereka. Cheng Ho adalah simbol bentuk Islam di Tiongkok. Tiongkok asli tetapi juga Muslim sejati tanpa ada kontradiksi di antara kedua identitas tersebut. India. Setelah diekspedisi Muhammad bin Qasim ke lembah sungai Indus awal 700-an, Islam tak masuk lebih jauh secara politik ke anak benua India. Kehadiran bangsa Turki di dunia Islam mendorong kekuatan Islam lebih jauh ke India. 17 tahun operasi militer ke India Utara menjadi dasar kekuasaannya yang menghadirkan kemakmuran dan kekuatan bagi dia dan kerajaannya. Penyair legendaris Persia, Firdausi, yang mungkin paling banyak berperan untuk mengikatkan budaya Persia setelah kedatangan Islam, dan Al-Biruni, seorang imaman ahli geologi dan ahli fisika tinggal di Istana Mahmud. Selain penemuan ilmiah, Al-Biruni menulis buku tentang sejarah dan masyarakat India. Terjemahan bukunya tentang sejarah India telah menjadi sumber pengetahuan utama seputar India di Eropa Barat abad pertengahan. Bagaimanapun juga, Mahmud dan dinasti Ghaznavid yang didirikannya telah meletakkan dasar-dasar penaklukan Islam di India. Ghurid mengandalkan tentara budak dari Turki asli sebagai anggota inti pasukannya, persis seperti dinasti Ayyubiyah di dunia Islam bagian barat. Kesultanan Delhi memerintah sebagian India sejak 1206 sampai kedatangan Mughal pada 1526. Pertama, kesultanan dijalankan sebagai dinasti budak Turki, tidak seperti Mamluk di Mesir. Selain itu, sebagian besar Sultan Delhi tidak mengklaim gelar khalifah. Mereka menjadi otoritas tertinggi Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam dan menganggap diri sebagai warganya. Meskipun dipisahkan oleh ribuan kilometer rangkaian pegunungan tinggi di Himalaya dan Hindukush, Kesultanan Delhi berusaha menjaga India tetap terikat dengan dunia Islam lain, paling tidak secara nama. Era Kesultanan Delhi juga terkena karena penyebaran Islam di daerah kekuasaannya. Kesultanan Delhi menyediakan kesempatan tersebut. Ulama keliling yang kebanyakan datang langsung dari Arab Persia mengajarkan pemenuhan spiritual dan bentuk hubungan baru dengan Allah yang membantu mereka mendapatkan banyak pengikut selama perjalanan. Jumlah pastinya sulit untuk diketahui, tetapi melalui gabungan dakwah ulama keliling dan perdagangan Samudra Hindia yang membawa pedagang ke daerah Gujarat dan Bengali, Islam mampu mendapatkan kedudukan dalam masyarakat India hampir di seluruh anak benua. Walaupun demikian, jumlah populasi Muslim tak pernah melampaui populasi India. Asia Tenggara. Pengaruh pedagang dan pendakwah yang berpergian untuk mengajak penduduk setempat masuk Islam semakin kuat ke wilayah timur di Kepulauan Melayu. Orang Tiongkok kurang mampu menyebarkan budaya dan pemerintahan mereka sendiri karena tradisi birokrasi dan kerajaan yang kaku. Kerajaan Buddha Sriwijaya di Pulau Sumatera dan Kerajaan Medang di Jawa merupakan sebagian dari sekian banyak kerajaan yang menyebarkan pengaruh India ke wilayah ini. Sekali lagi, perdagangan memainkan peran utama dalam penyebaran Islam di daerah yang jauh dari gurun Arab, tempat lahirnya Islam. Kesamaan agama dengan bahasa Arab sebagai pengantarnya saya membantu perdagangan antar wilayah yang tak memiliki banyak kesamaan.
Islam mulai menyebar di kalangan penduduk lokal Kepulauan Melayu melalui penguasa Muslim. Perbedaan utamanya di Asia Tenggara, pendakwah kebanyakan berasal dari pinggiran Samudra Hindia, terutama Yaman. Maka mazhab fikih yang menonjol di Afrika Timur, Persia, Hindia, dan Asia Tenggara adalah Imam Syafi'i. Sebab Yaman merupakan pusat ajaran Syafi'i. Selain kunci perdagangan Samudra Hindia, sebaliknya India Utara lebih dipengaruhi mazhab Hanafi yang populer di Persia dan Asia Tengah. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri selama dan sesudah Islamisasi Asia Tenggara terkait dengan dunia Islam lain memulai jaringan perdagangan Samudra Hindia. Dari Pasai, Islam menyebar ke timur hingga kerajaan Malaka yang berdiri 1400 Masehi, terletak di selat yang dilalui hampir seluruh pelayaran India dan Tiongkok. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan terpenting di wilayah tersebut. Bahasa dan adat Melayu diadopsi seluruh kerajaan yang berdekatan yang secara budaya mengaitkan seluruh wilayah termasuk sebagai Malaysia, Indonesia, dan Filipina ke dalam kerajaan perdagangan yang kuat tersebut. Pengaruh budayanya juga berfungsi sebagai kendaraan bagi Islam. Identitas Melayu berkaitan dengan identitas Islam, sehingga jika seorang masuk Islam dikatakan orang itu sudah masuk Melayu. Identitas Islam yang berjalin kelindahan dengan aspek budaya dan kesukaan ini akan menyebar ke timur, dari Malaka hingga seluruh kepulauan Nusantara, dan bertambah menghadapi berbagai invasi serta penjajahan, pertama-tama oleh Portugis, lalu Belanda, dan Inggris. Sekian dari bab ke-8. Assalamualaikum.